Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama kami dan mendengarkan Manado Pagi ini bersama Pro 1 RRI Manado. Anda mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Untuk Sulut Bicara edisi Anda mendengarkan hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Senang sekali saya Priscila kembali bisa menemani Anda pendengar. Kali ini dengan topik sinergitas akselerasi target nasional Jembatan Perintis Minahasa Utara Bitung. Dan jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami nanti untuk kita bertanya ke narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1. Kali ini saya menyapa ada Pak Robi Parengkuan SH, Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Selamat pagi Pak Robi. Ya, selamat pagi. Selamat datang di Pro 1. Ya. Ada juga pendengar yang akan menjawab setiap pertanyaan Anda tentang topik kita pagi hari ini, Komandan Kodim 1310 Bitung. Saya sapa, selamat pagi Bapak Letkol Infantri Dewa Made DJ. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Bu, salam sejahtera, sehat selalu. Semangat hari ini Pak Made ya. Ya harus semangat ya Fari Bu. Baik, kita akan memberikan jawaban ataupun bahkan informasi yang lebih rinci lagi terkait dengan Jembatan Perintis Garuda. Ini dibicarakan akhir-akhir ini karena juga kita mengetahui pendengar dan pemirsa RRI Manado baru saja diresmikan secara daring saat di tanggal 13 Agustus kemarin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan kita akan membahas kali ini untuk skala lokalnya. Ada Jembatan Perintis Minahasa Utara Bitung yang akan kita bahas pagi hari ini dan juga mengundang pertanyaan dari Anda. Anda bisa bergabung bersama kami nanti di sambungan telepon juga WhatsApp chat dan WhatsApp call di 0821 9583 5080. Pak Made, saya mau ke Pak Robi terlebih dahulu boleh ya? Boleh. Pak Robi, melihat ini kita untuk Jembatan Perintis menjawab tentunya persoalan akses masyarakat begitu ya. Kalau Minahasa Utara sendiri sebenarnya seberapa mendesak jembatan seperti ini di sana? Ya, oke, terima kasih Mbak Priscila. Jadi pertama-tama tentu kami menyampaikan terima kasih banyak dulu kepada pihak TNI dalam hal ini Pak Dandim yang sudah membantu kami di Kabupaten Minahasa Utara. Ini kami memberikan apresiasi kepada Pak Dandim dan rekan-rekan karena di Kabupaten Minahasa Utara ini kami dari Kodim Bitung ini di Minahasa Utara ada dua wilayah Kodim. Yang wilayah Bitung kami sudah dibantu dari Pak Dandim itu ada 8 jembatan Perintis Garuda ini yang sudah dikerjakan oleh Pak Dandim, di mana kami dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pak Bupati, Pak Dr. John J. Ganda, SMAP, MSI, dan Pak Wakil Bupati, Pak Kevin William Lutulung, tentu sangat berterima kasih, di mana jembatan ini adalah merupakan ini salah satu urat nadi perekonomian di Kabupaten Minahasa Utara. Sangat mendesak, sangat sekali mendesak. Karena mengapa ini sangat mendesak? Pertama, kebutuhan dari masyarakat. Memang ya sudah harus ada jembatan untuk perintis untuk menghubungkan dua titik di area di mana merupakan akses mobilitas daripada masyarakat itu untuk meningkatkan perekonomian, memperlancar perekonomian. Nah, bagaimana perekonomiannya bisa berkembang sehingga sampai pada peningkatan pendapatan dari masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera, tentu dengan fasilitas-fasilitas infrastruktur seperti ini yang dibutuhkan, apalagi di daerah-daerah di mana masyarakat sangat membutuhkan akses yang agak jauh dari perkotaan, sehingga kalau mereka tidak menggunakan akses ini kan bisa memakan waktu jalannya, istilah orang baron lagi. Nah, ketika memutar ini kan memakan waktu dan
biaya operasionalnya. Baik. Nah itu kan artinya cost-nya lebih besar. Nah dengan adanya jembatan ini kan tinggal waktunya sangat singkat, kemudian waktu dan biaya operasional kan tinggal dipangkas karena jaraknya yang sangat karena kita pikir hanya paling tinggi lah 30 sampai 30 meter lah untuk jembatannya dibuat. Kan kalau kita tidak menggunakan jembatan ini, tidak ada jembatan ini kan wah itu kita jauh lagi memutar. Nah, sehingga kami sangat membutuhkan ini. Dari segi masyarakat tentu berterima kasih kepada pihak TNI yang sudah membantu. Baik. Jadi kalau kami dari pemerintah yang akan bangun ini 8 ini, berapa saja biayanya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Tapi saat ini karena sinergitas kita baik dengan pihak Dandim, wah ini luar biasa ini anggarannya yang masuk di Kabupaten Minahasa Utara ini. Ini kan luar biasa kalau kita mau menyiapkan dari pemerintah sendiri kan, waduh. Baik Pak Robi. Masih sulit. Nah itu jadi masyarakat sangat berterima kasih, pemerintah berterima kasih karena dari pihak Kodim ini sudah memfasilitasi jembatan Perintis Garuda ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga akses perekonomian mobilitas daripada masyarakat itu untuk perkebunan, untuk pertanian, nah untuk transaksi-transaksi kan bisa saja kalau dulu kan ke lokasi itu masyarakatnya akan angkut sendiri bawa ke tempat pasar atau di mana ada transaksi. Tapi sekarang kan bisa itu pembeli langsung saja ke lokasi, misalnya jagung, silakan dipetik sendiri, ditimbang atau melewati jembatan tinggal melewati jembatan itu, diangkut sendiri, ya silakan. Itu petani kan tidak lagi waktunya, kemudian tenaganya untuk memetik dan menjualnya. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi sekali lagi terima kasih, saya mewakili pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berterima kasih kepada Pak Dandim TNI yang sudah membantu kami di Kabupaten Minahasa Utara, dan atas nama masyarakat Minahasa Utara juga kami berterima kasih banyak. Ini luar biasa. Dan ini kami bukan, kalau boleh jangan hanya sampai ini. Kalau boleh ada juga di tempat-tempat lain berkelanjutan. Nanti akan kita bahas. Kita tanyakan dulu ke terima kasih Pak Priscila. Baik Pak Robi. Pak Dewa, ini disampaikan oleh Pak Robi terkait dengan sangat mendesaknya ternyata dibutuhkannya jembatan Perintis Garuda ini berada di Minahasa Utara. Nah mungkin sebagai awal bisa menjelaskan ke masyarakat, mungkin ada yang belum tahu begitu Pak Dewa ya. Banyak juga yang mungkin kurang mengikuti. Nah kira-kira sekarang posisinya peresmiannya sudah berapa, ataupun bahkan rencananya atau dalam progresnya juga ada berapa saat ini? Baik, terima kasih. Untuk program jembatan ini adalah merupakan program strategis nasional yang merupakan program Astacita Presiden melalui TNI pada umumnya dan TNI Angkatan Darat pada khususnya. Makanya nanti bukan kepada Pak Dandim yang terima kasih, tapi kepada Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo yang mempunyai program dengan tujuan menghubungkan pelosok-pelosok yang tidak bisa connecting dengan daerah kecamatan, dari desa kecamatan sampai seperti disampaikan untuk mengurangi kos dalam transportasi masyarakat dalam menjual hasil buminya, seperti itu. Jadi di sini memang kami jelaskan untuk program yang sudah tahap 4, 5, dan 6 untuk wilayah Bitung sebenarnya 2, tapi baru selesai 1, sudah selesai 1. Yang 1 awalnya di Ronowolo itu kita programkan jembatan gantung, tetapi masyarakatnya koordinasi lagi dengan kami, memohon kepada kami untuk jembatan beton. Makanya kami ada revisi ulang, kami ajukan ulang dan akan diselesaikan ke tahap 7 nanti ke depan. Untuk di Minahasa Utara ada 8 yang sudah selesai, ada 4 jembatan gantung, 2 jembatan AMCO dan 3 jembatan beton. Itu sudah selesai, sudah diresmikan oleh Presiden secara virtual. Kemarin kita bersama-sama dengan pemerintah daerah. Di sini pun kami dalam membangun, kami selalu berkoordinasi dengan Kadis PU. Mungkin yang mempunyai wilayah, mana-mana masyarakatnya yang butuh jembatan, kami juga menanyakan kepada masyarakatnya butuh jembatan yang mana, sehingga betul-betul kami membangun untuk masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
kami juga sampaikan kepada Bapak Asisten untuk yang lain juga. Ada program tahap 7, kami sudah mengajukan 4 pembangunan jembatan, di mana 1 wilayah Bitung, jembatan beton, dan 4 wilayah jembatan di wilayah Minahasa Utara. Jadi programnya cepat, ada tahapannya. Cuma kami di sini kesulitannya kan harus mengecek kepada masyarakat dan wilayahnya mana-mana yang sangat membutuhkan jembatan. Demikian. Baik. Pak Dewa, ini kita mengetahui bersama Pak Prabowo menginginkan ini pembangunannya cepat begitu dan langsung berdampak ke masyarakat begitu ya. Dari sisi pelaksanaan di lapangan seperti apa sih peran TNI sebenarnya? Baik, sebenarnya untuk dari segi lapangan di sini kan prinsipnya gotong royong dan kebersamaan, di mana TNI di sini menggandeng masyarakat setempat dalam bekerja dengan Sidam sebagai perevisi anggaran. Kami juga meminta bantuan ke konsultan tentang jembatan, pembangunan, sehingga jembatan itu bisa bertahan lama dengan kondisi wilayah yang ada. Untuk pekerjanya pun kami gunakan di sini antara TNI dan masyarakat, gitu loh. Ya tetap ada upahnya, bukan kita ngajak rakyat tidak ada upah, tetap ada upahnya, tetap ada honornya di sana. Masyarakat dan TNI-nya dalam bekerja. Tapi tidak sesuai dengan biasa pemborong, misalnya pemborong 200 ya kita cukup 100. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi sinergitas bersama masyarakat juga diupah tetap ternyata ya. Betul, karena kan di sini gotong royong dan kebersamaan inilah swakelola tahap 2 yang dilaksanakan. Karena murni anggaran dari pusat turun ke Angkatan Darat, Angkatan Darat menyalurkan ke Kodim-Kodim untuk membangun jembatan yang dibutuhkan sampai dengan selesai sampai sekarang. Baik. Pak Robi tadi sempat disampaikan ada upah ternyata untuk masyarakat juga. Berarti ini manfaatnya bukan hanya memperlancar konektivitas antar kawasan begitu, memberikan pendapatan juga bagi masyarakat. Seperti apa tanggapan masyarakat Minahasa Utara? Ya, oke Mbak Prisca. Jadi masyarakat tentu dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru ini kan, ini lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat tentu akan menambahkan peningkatan pendapatan. Nah tentu dengan pendapatannya meningkat, masyarakat akan lebih sejahtera. Kalau ada, nah itu saya sampaikan tadi, kalau bisa ada pekerjaannya terus supaya masyarakat juga berkelanjutan, supaya masyarakat kalau ada di titik ini, mungkin di desa-desa lainnya supaya ada kebagian lah, di mana masyarakat sekitar itu yang akses jalannya itu agak sulit kan, agar dapat pendapatan lah mereka yang bisa menggunakan tenaga-tenaga dari masyarakat yang pengguna di situ, yang tinggal di dekat situ untuk dipekerjakan dalam pekerjaan ini. Pantesan tentu akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo dan jajaran TNI yang sudah membantu kami, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. Ini luar biasa ini. Pantesan di awal tadi Pak Robi sudah menyampaikan katakanlah berkelanjutan karena memang ternyata ada ekstra begitu untuk masyarakat, pendapatan yang lebih begitu ya. Baik, kita akan membahas nanti terkait dengan bagaimana juga kondisi masyarakat di sana, Pak Robi, juga aktivitas ekonominya seperti apa. Namun Pak Dewa juga Pak Robi, kita akan mengundang juga pendengar dan pemirsa RRI Manado untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar terkait dengan Jembatan Perintis Garuda, lebih khususnya sinergitas akselerasi target nasional Jembatan Perintis Minahasa Utara Bitung. Anda bisa bergabung bersama kami, jangan lupa di sambungan telepon atau WhatsApp call di 0821 95835080. Anda juga yang mendengarkan atau menonton langsung melalui YouTube channel RRI Manado bisa menyampaikan komentar, meninggalkan komentar di sana untuk di tayangan live streaming pagi hari ini untuk Sulut Bicara pendengar terkait dengan topik sekali lagi sinergitas akselerasi target nasional Jembatan Perintis Minut Bitung. Saya akan ke Pak Dewa terlebih dahulu saat ini sembari menantikan pendengar yang ingin bergabung. Pak Dewa, ini apa yang menjadi sebenarnya pertimbangan untuk menentukan titik-titik lokasi pembangunan Jembatan Perintis ini? Baik, jadi untuk pertimbangan yang pertama kita lihat kan letak geografisnya dulu. Seperti dikatakan Bapak Asisten 2 tadi, memang jalan sudah ada, jalan nasional sudah ada, jalan kabupaten sudah ada, tetapi kan jalan-jalan yang ada itu masih tergolong memutar bersifat umum. Nah, yang kita lihat sekarang mungkin ada masyarakat yang anak
yang di kampung-kampung, yang jauh dari kecamatan, dia mau sekolah, kita di situ kita lihat. Terus ada pertanian yang mungkin hasil buminya yang jauh dari desa, kita lihat jembatan ada pemotong, ada sungai, kita potong di sana dibuat jembatan sehingga masyarakat lebih cepat untuk menjual hasil buminya. Kedua, anak-anak sekolah pun lebih pendek waktunya untuk dia bisa berangkat lebih siang, tidak harus berangkat subuh-subuh ke sekolah seperti itu. Jadi manfaatnya keperluan masyarakat. Kita melihat keperluan masyarakat yang dibutuhkan untuk tentang jembatan transportasi yang ada. Jadi melihat untuk khusus wilayah Kodim 1310 Bitung, letak geografis juga kebutuhan masyarakat, begitu ya. Betul. Dan pendengar pemirsa RRI Manado, silakan untuk Anda yang ingin mungkin menceritakan juga pengalaman Anda yang sudah menggunakan jembatan Perintis Garuda, Anda warga Minahasa Utara, Bitung dan sekitarnya, bisa bergabung juga bersama kami di 0821 9583 5080. Kita akan coba ke penelpon Bapak-bapak ya. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Selamat pagi, Rontis. Selamat pagi, Bapak siapa di mana Pak? Dengan Kang Alex di Air Madidi. Kang Alex, warga Minahasa Utara di Air Madidi. Silakan. Selamat pagi juga untuk para narasumber. Ya, selamat pagi. Saya ingin menanyakan, apakah 8 titik jembatan Garuda itu berada di mana? Daerah-daerah mana seperti Bitung atau Minut? Baik. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Alex di Air Madidi. Untuk 8 titik jembatan lebih tepatnya ada di mana saja mungkin akan diulang nanti. Namun sebelum dijawab kita akan menunggu lagi untuk Anda pendengar. Silakan di belakangnya Pak Alex Anda bisa mencoba kembali. Disambungkan telepon juga WhatsApp call 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080. Juga bisa Anda kirimkan WhatsApp chat atau juga SMS di sana di nomor yang sama. Dan juga di komentar YouTube channel RRI Manado agar sekalian semua pertanyaannya dijawab langsung oleh narasumber yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita membahas pendengar terkait dengan sinergitas akselerasi target nasional jembatan Perintis Minahasa Utara Bitung. Sampaikan pertanyaan juga opini Anda atau juga mungkin pengalaman pribadi Anda terkait dengan manfaat jembatan Perintis Garuda ini di 0821 9583 5080. Pak Dewa, ini kita akan langsung menjawab kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Alex yang ada di Air Madidi, mungkin akan disampaikan kembali. Baik, kami akan menjawab untuk pertanyaannya untuk lokasi 9 jembatan pada tepatnya. 9 jembatan, jadi 1 jembatan di wilayah Bitung di Girian, di daerah Girian, dan 8 jembatan di wilayah Minahasa Utara. Ada di Air Madidi, di Sawangan ada 1 jembatan, itu jembatan gantung. Terus di Raprap Air Madidi juga itu jembatan gantung. Untuk Air Madidi bawah, kecamatan Air Madidi itu ada jembatan gantung. Jadi 3 jembatan gantung yang itu tahap 4. Untuk tahap 5-nya untuk di desa Kokole, Likupang itu ada jembatan gantung. Untuk desa Paslaten itu ada jembatan beton. Untuk Totole Rokrok ini 2 jembatan AMKO di 1 kecamatan. Jadi di Totole Rokrok ada, di Totole di Minut itu ada 2 jembatan. Mungkin kan jembatan kalau AMKO itu kan aliran sungai. Bagaimana caranya aliran sungai tidak saat air meluap dia bisa tetap menyeberang seperti itu tuh. Terus ada di Air Madidi Tanggari juga ada di Kecamatan Air Madidi, itu jembatan beton. Baik. Seperti itu. Jadi 8 titik di Minahasa Utara dan 1 titik di Bitung, di Girian. Baik. Kita ke penelpon lagi Bapak-bapak. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Selamat pagi, Bapak siapa di mana Pak? Dengan anak bangsa di Bolang Mongondo Utara, Bung Benijo. Bung Benijo, silakan langsung Bung Benijo. Oke, kita langsung ke kedua narasumber ya. Selamat pagi Pak narasumber. Selamat pagi, Pak. Untuk Pak Dandim, salam Sabta Marga. Siap, salam Sabta Marga Pak. Oke, pertanyaan pertama ini begini, langsung ke pertanyaannya. Apakah ini pembuatan jembatan ini hanya berlaku di daerah Minahasa Utara apa seluruh kabupaten? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua,
apakah pembuatan jembatan itu dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus? Itu aja ya pertanyaannya. Selamat pagi, salam merdeka. 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 Terima kasih Bung Benijo. Ini dari Bolmut jauh-jauh, Pak Dewa, terkait dengan apakah hanya di Minahasa Utara. Langsung ada request ini Pak ya, atau akan berlaku seluruh kabupaten juga, apakah akan berkelanjutan. Kita terima lagi di belakangnya Bung Benijo yang ada di Bolmut. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Silakan dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Mumpung ada narasumber-narasumber ini yang berkompeten, yang mungkin akan menjawab setiap rasa penasaran Anda terkait dengan program-program nasional begitu di 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Selamat pagi, Selamat pagi, Bapak siapa di mana Pak? dengan Pak Yos di Air Madidi. Pak Yos, lagi-lagi warga Minut ini. Selamat pagi Pak Yos, silakan Ya. langsung dengan narasumber. Saya pikir-pikir ya, untuk membuat jembatan-jembatan gantung di Minut ya. Memang di Minut sudah ada jembatan gantung. Dulu ada yang terbuat dari bambu, yang digantung-gantung kayak gitu. Saya pikir-pikir gini ya, ini di Minut kan pemerintahan masa lalu kan Jokowi. Itu kan sebetulnya paling tidaklah pemerintah di Minut kan usulkan itu jembatan gantung itu diganti dengan jembatan yang beton. Baik. Tapi kok kenapa sekarang keluarnya ada persoalan untuk buat jembatan untuk akses masyarakat petani. Baik. Ini lucu. Gini lucu kita bilang. Kenapa di zaman Jokowi kok tuh akses jembatan akan dibuat kok nanti dilanjutkan sekarang? Ada apa dengan negeri ini? Baik Kok Pak bisa? Yos. Kenapa militer yang melakukan, tentara yang melakukan itu? Harusnya pemerintah dong, gitu. Seperti itu yang kita bisa katakan. Baik Pak Yos. Karena ini aneh-aneh nih. Ke pertanyaan Terima kasih. langsung Pak Yos, Selamat. agar supaya bisa dijawab narasumber kita, pertanyaan Anda langsung. Ya. Sebentar ya. Halo Pak Yos, langsung ke pertanyaannya. Kami sudah bisa menangkap apa yang menjadi pengantar Anda di awal. Pertanyaan Anda langsung ke narasumber. Ini persoalan akses untuk Akses. ya akses pertanian untuk Baik. membuat jembatan-jembatan yang tidak terjangkau. Salah satu jembatan-jembatan sekarang ini diangkat masalah jembatan gantung. Dulu di Air Madidi ada usulan orang mau bikin jembatan supaya akses pertanian itu tercapai di lokasi yang tidak terjangkau. Tapi sampai sekarang itu sudah lama itu yang Baik. sudah dikeluarkan. Sekali lagi pertanyaan Kenapa Pak di Yos. pemerintah? Langsung ke pertanyaan Anda. Saya bertanya, kenapa baru sekarang Baik. diungkapkan? Itu Apa ini saja? ada hanya sebuah mengangkat reputasi atau sebagai pencitraan saja? Itu Baik, saja. terima kasih Pak Yos di Air Madidi yang sudah menyampaikan opini juga pertanyaan Anda. Saya masih tunggu, silakan untuk Anda pendengar masih dibuka di 082195835080 untuk topik kita di kesempatan pagi hari ini, sinergitas akselerasi target nasional jembatan perintis Minahasa Utara Bitung. Tentunya lebih penting kita mendengarkan dari masyarakat langsung. Baik. Begitu Bapak-Bapak ya, Betul, ketimbang betul. pertanyaan dari saya pribadi Betul, sepertinya. betul. Silakan untuk Anda pendengar di 082195835080. Tadi ada Bung Benijo yang ada di Bolmut menyampaikan apakah ini hanya di Minahasa Utara saja jembatan perintis Garuda atau akan ada di seluruh kabupaten dan apakah berkelanjutan. Pak Dewa menjawab terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab untuk Bang Benijo yang pertanyaannya apakah program jembatan ini cuma di Bitung dan Minut. Jadi kami jelaskan seperti yang seperti yang tema yang kita pagi ini, sinergitas kesejahteraan target nasional. Jadi namanya target nasional di seluruh Indonesia sampai dengan pelosok-pelosok itu akan tetap dibangun, baik di provinsi ataupun kota ataupun kabupaten, itu akan dibangun jembatan baik perintis itu ada beton, ada amko, ada gantung. Seperti itu. Jadi ini akan berkelanjutan terus sampai masyarakat menyatakan saya cukup dengan jembatan. Jadi tidak ada di sini kenapa TNI diberikan untuk membangun. Sebenarnya bukan TNI membangun. TNI itu adalah sebagai koordinator dalam membangun. Jadi mengajak masyarakat karena yang diberikan kan satuan teritorial. Ada Babinsa, ada Dandim. Jadi di sini TNI itu
bersama-sama dengan masyarakat. Bukan hanya TNI yang bekerja. Jadi seluruhnya, cuma untuk anggaran melalui TNI dan untuk penyalurannya itu akan dirasakan bersama-sama dengan masyarakat. Baik. Nah, itu. Untuk yang kedua, apakah ini pembangunan kelanjutan? Seperti katakan tadi, pembangunan akan berkelanjutan terus sampai masyarakat, rakyat menyatakan kami cukup dengan jembatan. Baik. Baru akan selesai. Seperti Baik. itu. Saya ke Pak Robi untuk pertanyaan dari Pak Yos, warganya di Air Madidi ini Pak Robi, terkait dengan kenapa baru sekarang, apa yang menjadi pertanyaan juga, kenapa bukan pemerintah katanya yang membuat jembatan tersebut, silakan. Ya, makasih ini Bang Yos yang dari Air Madidi. Jadi perlu diketahui bahwa untuk kemampuan keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara kan itu sangat terbatas. Nah, jadi pada saat ini kalau kita bersinergi dengan TNI kan lebih baik lagi. Apalagi kita tahun ini mengalami efisiensi anggaran. Nah, tentu ada hal-hal yang di mana kita harus cari partner, cari seperti TNI yang bisa berkolaborasi, bersinergi agar membantu masyarakat lah. Jadi tujuan kita ini bersama-sama untuk cari solusi agar supaya masyarakat itu bisa mendapatkan manfaatnya yang luar biasa untuk peningkatan pendapatannya, terlebih untuk kesejahteraan mereka. Baik. Nah, ini kan yang sangat dibutuhkan. Jadi pemerintah bukan tidak, tetapi karena kemampuan keuangan dari pemerintah daerah yang masih sangat terbatas, sehingga kita minta berkolaborasi, bersinergi dengan TNI seperti sekarang ini, dan ini kita minta berkelanjutan lagi. Tapi bukan berarti pemerintah membiarkan, tidak. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tetap memperhatikan masyarakatnya, bagaimana untuk kita meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. Itu program Pak Bupati, semua itu kita harus bersinergi. Karena pemerintah ini tidak bisa jalan kalau hanya dengan pemerintah sendiri. Ini banyak yang kita harus kolaborasi, TNI, Polri, dan masyarakat sendiri, dan stakeholder lainnya. Jadi kita harus keroyokan bersama-sama. Ya mungkin itu. Terima kasih. Sembari bekerja, tetap juga masih mendengarkan kritik masyarakat. Iya. Tetap mendengarkan masukan dari masyarakat. Masyarakat begitu, sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan masukan-masukan seperti kalau ada tempat-tempat yang memang masyarakat membutuhkan untuk difasilitasi, ya kita mari sama-sama. Kita cari solusi yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu yang luar biasa ini Pak Robi, apa yang disebut oleh Pak Dewa tadi adalah bukan hanya ketika sudah menentukan titik lokasi, tapi melihat kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat berubah minta jembatan beton, dikabulkan begitu ya ternyata ya. Pak Dewa, ini kalau kita melihat latar belakang dari jembatan perintis Garuda ini, apakah di awal-awal pemerintahan Bapak Prabowo begitu sempat viral di media sosial bagaimana anak-anak yang aksesnya ingin ke sekolah sangat terbatas dan harus melewati rintangan yang sangat berarti begitu? Atau ada memang sudah terprogram sejak sebelum menjabat sebagai presiden begitu? Kira-kira. Baik, kami menjawab yang jadi begini. Jadi program jembatan ini kan termasuk asta-cita program Presiden Pak Prabowo dengan melihat kebutuhan masyarakat di daerah dan lingkungan yang ada, di mana namanya pemimpin itu kan harus mendengar keluhan masyarakat. Bukan karena viral baru didengar, tidak. Memang mendengar keluhan masyarakat. Sebenarnya pembangunan itu dari program atas cita Bapak Presiden Prabowo ini akan berlangsung dan berkelanjutan untuk dilaksanakan. Masalah dulu kenapa tidak sekarang, jadi saya menjawab sekarang adalah atas cita Bapak Presiden Prabowo dengan program adalah untuk rakyat, di mana slogannya melalui TNI ada untuk rakyat. Yang disampaikan tadi kenapa TNI yang mengerjakan, sebenarnya kami TNI yang mengerjakan memang, cuma kami berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi jangan dikatakan pemerintah tidak ikut andil, tetap ikut andil. Kami tetap berkomunikasi, dalam hal ini Kadis PU, kami juga melaporkan kepada Bupati dan instansi terkait yang ada di sini antara TNI, masyarakat dan pemerintah setempat. Jadi semuanya berkolaborasi, tidak kerja sendiri. Baik, itulah kenapa judul kita pagi hari ini sinergitas akselerasi. Yang mungkin Bapak-bapak kita maklumi juga kadang-kadang masyarakat awam dengan istilah-istilah begitu ya. Namun memang sinergitas ini secara kolaborasi menghasilkan akselerasi kecepatan begitu pengerjaan untuk tentunya berdampak ke masyarakat juga. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Kita akan jeda sejenak untuk Sulut Bicara, segera kembali, tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1
bukan main nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai saya ajar ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Ada Coba apa? lihat ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia ada buang? Itu sana Pak. Coba ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama kami di Sulut Bicara untuk kesempatan pagi hari ini. Anda mendengarkan Manado Pagi ini bersama Pro1 dan masih dengan topik sinergitas akselerasi target nasional Jembatan Perintis Minut Bitung. Sudah cukup banyak pendengar yang bergabung berpartisipasi. Kami juga mengharapkan Anda untuk ikutan bergabung pendengar melalui sambungan telepon, SMS, WhatsApp, chat di 0821 95835080. WhatsApp call juga bisa di nomor yang sama sekali lagi 0821 95835080. Jangan lupa juga pendengar Anda menyampaikan pertanyaan ataupun bahkan komentar Anda di YouTube channel RRI Manado. Anda yang tengah menonton siaran langsung untuk live streaming pagi hari ini bisa meninggalkan komentar di sana dan akan saya bacakan untuk dijawab pertanyaan Anda oleh narasumber. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Ada telepon masuk ini? Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Selamat pagi, Bapak siapa di mana Pak? Saya dengan Cliff dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Bung Cliff yang ada di Motoling. Silakan langsung dengan narasumber kami. Selamat pagi untuk kedua narasumber ya, Pak Dandim bersama dari pemerintah ya, Minus ya, mewakili pemerintah. Begini, saya mau bertanya kepada Bapak kedua narasumber yang terhormat. Itu perintis itu apa sih? Itu yang pertama ya. Tolong jelaskan perintis itu apa. Soalnya begini, ada di kecamatan saya, Ranoyapuk Motoling, itu jembatan itu sudah lama, berpuluh-puluh tahun itu. Udah ada jembatan gantung di desa Lompat lama. Tapi orang saja, kita saja, kami saja, masyarakat, tidak tahu kalau ada di situ, ada apa itu dari TNI kan, tidak tahu. Nanti saya dengar waktu itu pas ada dari Kodam waktu itu juru bicara atau apa istilahnya begitu ya, pemberikan informasi itu menyampaikan bahwa di Motoling Minahasa Selatan itu ada. Tapi jujur saja itu udah lama Pak. Jadi tolong jelaskan sebenarnya itu perintis itu sebenarnya apa? Kalau saya sebagai orang awam, perintis itu berarti dari mulai nol Pak.
Seperti kalau jalan perintis itu berarti belum pernah ada jalan tapi dirintis kan. Baik. Jadi tolong jelaskan, jangan begini. Kami sebagai masyarakat perlu bukti yang memang betul-betul yang otentik akurat, karena jangan terlalu menggebu-gebu di udara. Jadi banyak masyarakat langsung percaya, wah TNI keren, Prabowo keren, Astacita terlaksana. Tapi sebetulnya tidak seperti itu, Pak. Jadi tolong memberikan hal-hal yang bisa tersampaikan kepada masyarakat untuk dimengerti lah begitu. Karena setahu saya jembatan gantung itu kan apabila di tempat saya itu udah lama, Pak. Baik, kenapa mau bilang itu dibangun oleh TNI? Tolong jelaskan, Pak, supaya kami sebagai masyarakat tidak simpang siur. Itu saja pertanyaannya. Wow gitu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bung Cliff yang ada di Motoling Minahasa Selatan. Di belakangnya Bung Cliff, untuk Anda pendengar, saya ingin ditampilkan tadi ada komentar yang masuk dari warga Minahasa Utara kalau tidak salah. Oh ya, ini komentar dulu di YouTube channel RRI Manado dari akun YouTube Kristo_Rifano. Selamat pagi, apakah dalam merintis jalan ini bersinggungan dengan lahan milik warga? Kalaupun ada, bagaimana solusinya? Terima kasih. Jembatan ya. Oke, ada juga dari Engku Jenri di Danau Wudu melalui WhatsApp chat kali ini. Di jalur Minahasa Utara dan Bitung banyak terdapat hutan lindung atau konservasi. Apakah pembangunannya tidak merusak wilayah hutan lindung ini? Terima kasih. Terima kasih Engku Jenri yang ada di Danau Wudu. Kita akan ke pertanyaan dari Bung Cliff terlebih dahulu. Pak Dewa, silakan. Ini lagi-lagi karena istilah ya. Betul. Silakan. Betul. Jadi begini, jadi kami jawab. Perintis betul dikatakan oleh Bapak Cliff bahwa perintis itu merintis dari nol. Tetapi mana jembatan-jembatan yang kita merintis dari nol, kedua mana jembatan yang sudah ada tapi tidak bisa digunakan lagi, kita akan bangun kembali. Seperti di Rap-Rap kan ada jembatan yang sudah lama, kita bangun sampingnya untuk jembatan yang lebih kuat. Jadi memang betul disampaikan, memang ada jembatan-jembatan yang sudah lama digunakan tetapi kan sudah tidak layak pakai, jadi kita ganti untuk menjadi jembatan yang lebih layak. Jadi tidak ada dikatakan di sini TNI dalam pembangunan itu selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat. Makanya sebelum kita membangun, kita akan survei dulu, kita tanya dulu masyarakat nih mau jembatan apa nih, seperti itu. Yang kata sampaikan, kita ada jembatan Garuda kan ada beberapa jembatan. Yang pertama jembatan gantung, kedua jembatan Amko, ketiga jembatan beton. Jadi kebutuhan masyarakat yang mana? Kita tanya masyarakat di sana kebutuhannya apa, seperti itu. Kalau memang sudah ada jalan utama pasti dia jembatan gantung. Itu untuk hasil kebun rata-rata. Jadi banyak masyarakat yang berkebun di lahan-lahan yang ada, seperti lahan-lahan yang kosong, mungkin milik lahan mereka itu dipakai, itulah untuk akses menjual hasil bumi. Benar, kalau kita melihat semua arti ya memang artinya merintis itu dari nol. Walaupun sudah ada tetap kita perbaiki kembali, rehab kembali, atau kita bangun kembali agar bisa layak digunakan dan aman. Jadi ini sekalian meluruskan ke masyarakat, begitu Pak Dewa ya. Istilahnya memang namanya jembatan perintis Garuda. Namun memang jembatan yang ada yang sudah tidak layak bisa dibangun kembali atau juga diperbaiki begitu. Pak Dewa ya. Bahkan banyak yang memang tidak ada jembatan, jalan utama ada, jalan provinsi ada, jalan kabupaten ada, tapi dia memutar. Nah, kita buatkan ada sungai di sana, kita memotong jalan jadi masyarakat bisa hemat 30 sampai dengan 1 jam untuk perjalanan. Kan lumayan itu untuk kalau hasil kebun bumi itu untuk kos untuk penjualan perdagangan dan ada yang sekolah dan lain sebagainya. Baik. Pak Robi, tadi ada pertanyaan dari Engku Jenri Danau Wudu, juga ada Kristo. Yang pertama dulu terkait dengan apakah bersinggungan dengan lahan warga, kalaupun iya solusinya seperti apa? Iya, oke, terima kasih. Nah, ini pengalaman juga ya, walaupun ini kejadiannya lahannya ini bukan di wilayah Kodim Bitung, tapi ini ada di wilayah Kodim Manado. Nah, ini pemerintah wajib memfasilitasi agar supaya pembangunan ini bisa berjalan lancar. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu kami menghubungi pemilik lahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini kan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan perorangan yang ada di sekitar, tapi ini untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa juga ketika ada jembatan ini nilai dari lahan ini kan berarti meningkat. Nilai
nilai jual dari lahan ini akan meningkat karena sudah ada akses jalan yang masyarakat menggunakannya setiap hari. Nah, jadi kita edukasi kepada masyarakat sehingga pemilik lahan ini bersedia memberikan itu. Tidak ada ganti rugi, mereka hanya dengan rela memberikan. Itu salah satu contoh pendekatan edukatif kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ya. Ya, contoh juga di Raprap ya, Pak. Nah, itu pemilik lahannya, berterima kasih Luar sekali biasa, sangat karena mendukung. Iya, sangat mendukung karena jembatannya itu kan berada di lahannya. Dia sangat bersyukur karena akses ke lahannya itu lancar, jadi dia berterima kasih itu seperti yang ada di Raprap juga itu. Oke, baik. Ya, jadi itu mungkin salah satu solusi dari kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Kami yang fasilitasi. Ya, baik, Kristo semoga cukup puas dengan jawabannya. Ada Engku Jenri tadi Danau Wudu terkait dengan hutan lindung atau konservasi. Apakah pembangunannya tidak merusak katanya ini, Pak Robi? Ya, tentu kalau terkait dengan hutan lindung, nah kita harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku karena tidak sembarangan juga kita menggunakan lahan yang dilindungi oleh aturan, sehingga nah kita akan cari solusi kan seperti apa kalau dia memang melewati hutan lindung itu bagaimana cara penanganannya, ya kita harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Baik. Ya. Itu dia pendengar jawaban-jawaban yang sudah diberikan narasumber. Semoga Anda cukup puas dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Silakan, kami masih menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami. Saya memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Anda pendengar bertanya terkait dengan topik kita pagi hari ini, sinergitas akselerasi target nasional jembatan perintis Minut Bitung. Kalaupun pertanyaan Anda masih dicari, saya coba ganti dengan pertanyaan saya Pak Dewa ya. Ternyata dari masyarakat kita mendapati banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali persoalan-persoalan juga begitu Pak Dewa. Nah, kalau misalnya dari Pak Dewa sendiri, dari pihak TNI sendiri, tantangan atau kendala yang paling besar yang dihadapi dalam membangun jembatan perintis ini di lapangan seperti apa sebenarnya? Baik, kami sebenarnya tantangan yang paling sulit dalam membangun jembatan adalah cuaca. Bukan masyarakat. Karena sebelum membangun kami akan survei dulu, kami tanya kebutuhan masyarakat. Kalau memang masyarakat membutuhkan, kita akan bangun. Kalau seperti yang dijawab tadi dari Pak Asisten 2, kalau hutan lindung kita nggak mungkin membuat jembatan di situ. Kalau tidak ada perkebunan, pasti kita targetnya adalah perkebunan masyarakat serta perumahan yang ada yang di pelosok untuk dia aksesnya, baik akses anak sekolah, baik akses untuk perdagangan, untuk memutar ekonomi di sana. Seperti saya sampaikan, faktor utama adalah cuaca yang pertama. Kedua adalah bahannya kan mungkin ada yang masuk pelosok ke sana, tapi itu tidak masalah kan kita punya ada truk TNI dan lain sebagainya. Ada kami kalau ada kendala juga kami minta bantuan ke Pemda. Tidak ada celah. Yang paling utama adalah cuaca saja, yang lain tidak ada. Betul. Karena sinergitas tadi berjalan dengan lancar dengan pemerintah daerah begitu ya. Oke, baik. Pak Robi mungkin menambahkan sedikit ketika kendala dihadapi oleh pihak TNI begitu, apa saja yang difasilitasi oleh pemerintah daerah? Ya, memang apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi terkait dengan cuaca, ya itu kita ambil contoh di istilahnya Sungai Sawangan dan Sungai Tondano, alur Tondano itu. Itu kalau cuacanya banyak hujan, nah itu betul banjir ya. Banjir dekat situ. Nah, itu pengaruhnya salah satunya cuaca itu. Cuaca saja ya. Nah, itu memang itu sangat-sangat menjadi tantangan bagi TNI untuk menyelesaikan pekerjaannya itu seperti itu. Kita menggarisbawahi tentunya ini karena yang minta Bapak Presiden begitu, harus cepat dan berdampak begitu. Memastikan kualitasnya Pak Dewa. Betul, karena ini cepat. Betul. Jadi waktu yang dibutuhkan 1 sampai dengan 2 bulan itu ada, kalau dia jembatan gantung lebih cepat. Kalau jembatan beton kan agak lama. Kenapa? Karena akan melihat kepadatan pondasi dan semen yang ada aturannya. Jadi kami di sini melibatkan konsultan, kami melibatkan dari Sidam, jadi Sidam 13 Tanjung Pura untuk sebagai melihat apakah bangunan layak atau tidak. Seperti itu. Jadi semuanya sudah aman. Jadi kualitas dijamin karena kenapa? Karena semua bahan sudah
melalui revisi, melalui review sehingga layak untuk digunakan. Mekanisme pelaporan juga Betul. cukup jelas begitu ya. Kita akan ke WhatsApp chat kali ini dari Ibu Grace di Langoan. Sebagai masyarakat Sulawesi Utara sangat salut ketika ada program dari Bapak Prabowo untuk pembangunan jembatan Perintis Minut Bitung karena ini sangat membantu akses jalan Wori dan Sawangan sehingga petani lebih mudah untuk mengangkut bahan pertanian untuk dibawa ke pasar dan akses jalan lebih mudah untuk anak-anak ke sekolah. Apalagi Kodim yang langsung menanganinya katanya. Pertanyaan saya, Ibu Grace ini katanya sudah sejauh mana pembangunan jembatan saat ini dan usul juga buat Presiden untuk Kampung Presiden di Langoan untuk ada perbaikan jalan yang berlubang-lubang, terutama Jalan Pasar Baru Langoan menuju SMA Negeri 1 Langoan dan SMA Yadika Langoan. Karena bila musim hujan air tergenang dan membahayakan pengguna jalan. Terima kasih, God bless you. God bless you tuh Ibu Grace di Langoan. Dari jembatan nanti kita akan ke jalan Pak Dewa ya. Menanggapi silakan Pak Dewa. Baik, di sini kan kalau kami kan Dandim Bitung yang wilayahnya kedua ada di Kota Bitung dan di Minahasa Utara. Kalau Langoan itu masuk wilayah Minahasa, Kodim Minahasa yang nanti kami akan komunikasikan. Jadi program jembatan ini untuk tahap 4 sampai tahap 6 sudah 100% dan siap digunakan. Kemarin sudah kami bersama Pemda Minut juga Pemkot Bitung juga sudah meresmikan secara virtual yang diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi sudah sampai dengan 100%. Jadi tahap 7 kami dalam pengusulan, dalam review anggaran dan bahan-bahan kalau sudah ada segera kita kerjakan 1 sampai dengan 2 bulan waktunya. Baik. Jadi total ada berapa tadi Pak? 15, 14? Kita ada 9 yang sudah jadi dan 5 titik dalam review anggaran. Baik, sedang review anggaran ya. Kita akan mencoba untuk membacakan lagi pertanyaan dari pendengar pagi hari ini. Ini dari Bapak Ronald Tumatar, Air Madi di Minahasa Utara. Selamat pagi RRI, saya ingin bertanya ke Pak Sekda. Kali ini diwakili oleh Pak Robi. Kalau jembatan sudah dibangun dan akses masyarakat semakin terbuka, apakah pemerintah juga sudah memikirkan kondisi jalan menuju jembatan? Karena percuma jembatannya bagus kalau jalan menuju ke sana masih rusak atau sulit dilalui. Apakah ada program lanjutan untuk memastikan konektivitasnya benar-benar tersambung? Pak Robi silakan. Iya. Oke, dari Pak Ronald. Pak Ronald, lah ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ya, saya kira pastilah kalau sudah ada jembatan kemudian di jalan dari awalnya itu kurang bagus, tentu menghambat juga terkait dengan mobilitas. Nah, sehingga pasti kalau ada usulan-usulan begini kami sangat respons, sangat menerima masukan-masukan seperti ini untuk kita antisipasi dan kita akan cari solusi yang terbaik bagaimana supaya masyarakat itu bisa dengan mudah menggunakan akses jalan sampai ke jembatan yang sudah dibangun. Ya, terima kasih ini Pak Ronald usulannya. Terima kasih. Pak Robi, kalau misalnya masyarakat Minut bisa menyampaikan kondisi jalan, keluhan yang didapati begitu ya, ada bukti foto, video, itu biasanya kemana? Ke media sosial atau ada call center sendiri begitu dari Pemkab Minut? Ya, oke. Kalau dari media sosial juga bisa disampaikan, nanti kami yang ada ya pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kan Facebook ada mungkin, Facebook, ya itu ada Instagramnya, juga ada kami ada juga call center, walaupun di call center 112 ini sebenarnya ini digunakan untuk darurat, tapi banyak juga yang menggunakan itu bukan fungsi darurat, seperti yang usulan-usulan dari masyarakat yang dibutuhkan atau membutuhkan bantuan, nah itu menggunakan call center 112. Ya itu. Jadi yang boleh bisa difasilitasi. 112 juga digunakan. 112 bisa kami respon dari situ untuk keluhan-keluhan masyarakat. Itu banyak juga keluhan di 112 terkait dengan listrik, padam, kebakaran, kayak itu kalau darurat. Kemudian ada juga keluhan disampaikan di 112 itu ada terjadi apa itu? Perkelahian atau ada terjadi balap liar, itu mereka sampaikan. Ada juga bisa di sana semua ya? Iya, itu bisa disampaikan di situ walaupun fungsi utamanya itu untuk kedaruratan, tapi kalau masyarakat sudah menyampaikan di situ kan pasti pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan merespon keluhan-keluhan dari masyarakat. Baik Pak Robi, satu lagi saya akan bacakan dari Ibu Maria Kalalo dari Ermadili lagi ini. Pertanyaan saya untuk
Pak Dandim, kami masyarakat tentu bersyukur kalau ada pembangunan jembatan seperti ini karena katanya sangat membantu aktivitas sehari-hari ini Pak. Tetapi kami juga ingin tahu bagaimana memastikan kualitas jembatan benar-benar aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Apakah setelah selesai ada pemeriksaan atau pemantauan secara berkala? Ini berhubungan dengan pertanyaan saya tadi ya. Baik, kami akan jawab Bu, dengan Bu siapa? Maria. Bu Maria kami jawab. Jadi dalam pembangunan di TNI itu tetap adanya dari tahap survei, tahap pengajuan anggaran itu sudah direview. Dalam tahap pekerjaan pun itu terawasi. Baik itu pekerjaan, baik itu bahan-bahan dan material itu tetap ada pengawasan. Setelah selesai itu ada namanya tim pemeriksa. Apakah jembatan itu layak atau tidak digunakan. Setelah terjadi tim pemeriksa baru diresmikan dan itu digunakan. Jadi jangan khawatir untuk kualitas itu bisa dijamin dan bisa digunakan secara aman. Seperti itu. Baik. Kecuali gempa bumi ya, gempa bumi, terus air banjir bah itu kan di luar dari di luar dari spek yang ada. Baik. Kalau untuk bencana ya? Itu kita nggak bisa nggak bisa kita helak. Tapi untuk digunakan oleh masyarakat sehari-hari dalam kondisi normal itu kami jamin aman. Oke, baik. Ini berarti tidak ada masalah terkait dengan sinergitas juga akselerasi terkait dengan target nasional akan cepat tercapai jembatan perintis Garuda Minahasa Utara Bitung. Dan sebagai penutup sudah tidak ada yang bergabung ini Bapak-bapak. Kita akan menutup dengan harapan tentunya masing-masing dari Pak Dewa juga Pak Robi, silakan. Kita mulai dari Pak Robi dulu. Ya, makasih Mbak Priscila. Jadi harapan kami jembatan perintis ini yang sudah dibangun di Kabupaten Minahasa Utara, marilah kita rawat bersama-sama, jaga bersama-sama agar ini bisa penggunaannya itu bisa ya panjang lah, bisa lama. Jangan sampai juga jembatan ini sudah dibangun dengan susah payah dari TNI, kemudian jembatannya ini dirusak atau dicuri bagian-bagian yang untuk dijual. Nah ini kan janganlah masyarakat, diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, mari kita jaga, kita pelihara dan kita rawat jembatan ini. Karena ini untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat di Minahasa Utara ini boleh lebih sejahtera. Nah seperti itu harapan kami. Terima kasih. Baik, silakan Pak Dewa. Baik, untuk dalam program jembatan Garuda ini kami TNI berharap di mana dalam pembangunan itu diistilahkan negara hadir untuk rakyat melalui TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 1310 Bitung. Setelah kami bangun mungkin manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Disinilah ada namanya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Baik. Jadi TNI di sini untuk rakyat. Tidak ada TNI bukan untuk negara, TNI untuk rakyat semuanya. Jadi kita sama-sama membangun negara ini yang seperti disampaikan Pak Presiden II, mari kita rawat, kita gunakan sebagaimana mestinya sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh rakyat dan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robi Parengkuan SH selaku Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah hadir untuk dialog pagi hari ini. Juga ada Pak Letkol Infantri Dewa Mada DJ, Komandan Kodim 1310 Bitung sudah hadir Pak Dewa, terima kasih. Dan pendengar juga pemirsa RRI Manado, cukup panjang kita berbicara terkait dengan sinergitas akselerasi target nasional jembatan perintis Minahasa Utara Bitung. Kita paham akhirnya saat ini Bapak-bapak, ternyata pembangunan jembatan perintis Garuda ini tidak hanya berbicara soal konstruksinya saja. Ada kebutuhan masyarakat di dalamnya, ada akses terbatas yang akhirnya menemukan solusi atau jalan keluar, bahkan ada manfaat ekonomi di dalamnya. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, TNI juga tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat tidak juga hanya jadi penonton begitu ya. Dan semoga semua akan bekerja bersama-sama untuk mencapai target nasional untuk manfaat bagi masyarakat luas yang berkelanjutan pastinya. Saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar juga pemirsa RRI Manado yang sudah mendengarkan melalui siaran terestrial kami. Ada juga yang menonton dari YouTube channel RRI Manado dan mendengarkan dari audio live streaming di rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. Saya Priscila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Sulut Bicara edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Bersatulah
berbeda.